Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang saya takjub. Biasanya kan setiap kita habis sholat itu kan ada yang ngaji, ada yang zikir, ada yang doa, gitu kan. Nah, saya juga begitu. Misalnya setiap habis sholat saya zikir dulu, kemudian doa. Nah, setelah itu biasanya saya baca Al-Quran. Kalau dulu biasanya kan orang-orang baca Al-Quran sesuai dengan yang sudah misalnya kemarin udah di sini ditandain, kemudian diterusin lagi gitu kan. Dalam 2 minggu ini saya setiap habis sholat, saya baca setelah berzikir, kemudian doa, saya baca Al-Quran. Nah, sebelum saya baca Al-Quran, saya berdoa dalam hati. Jadi saya doanya gini, sebelum saya buka Al-Qur'annya, saya bilang ke Allah dalam hati, saya berdoa sebelumnya, gitu kan. Ya Allah, saya membaca Al-Qur'an ini, saya memohon petunjuk darimu. Tunjukkanlah kepadaku sebagai pengobat hatiku, penenang hatiku, sehingga aku seperti ngobrol berbicara kepadamu dan engkau berbicara kepadaku. Itu dalam hati, saya doa, kemudian saya buka Al-Qur'annya, saya buka, saya pilih, saya tutup mata, saya pilih, saya buka acak. Kebetulan kan saya pakai ini Qur'annya Qur'an tafsir. Jadi setelah saya baca Arabnya, kemudian baca tafsirnya ya, bahasa Indonesianya, sehingga kita mengerti apa isi yang kita baca kan, begitu. Jadi, entah kenapa selalu ada keajaiban membuat hati kita tenang. Jadi setiap kali saya membaca Al-Quran, yang saya pilih dengan acak lembarannya, kemudian saya baca artinya, dan itu memang sesuai dengan keadaan saya pada saat itu. Misalnya saya lagi sedih, atau saya lagi membutuhkan untuk menenangkan hati. Kenapa bisa begini ya Allah? Mungkin kayak gitu kan, kita kenapa sih hidupku begini? Kenapa sih aku sakit hati? Kenapa sih aku dikecewain gitu kan misalnya. Misalnya. Ya banyaklah kenapanya kan, hidup kita ini. Sebenarnya kita itu nggak boleh bertanya kenapa-kenapa, karena itu seperti kita mengeluh akan hidup kita gitu kan. Saya dengar ceramah Ustadz Ahdi Hidayat ya, saya suka tuh sama Ustadz itu. Saya ikuti semua ceramah-ceramah Ustadz Ahdi Hidayat, dan dia bilang gini, kalau hatimu tidak tenang, hatimu gelisah, hatimu sedih, urutan pertama adalah kalian mengadu kepada Allah ya dengan cara sholat. Ambil wudhu, ya ambil wudhu kemudian sholat. Nah setelah sholat kalian berzikir. Setelah berzikir hati tidak tenang juga, kalian berdoa. Habis berdoa tidak tenang juga, ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran, kalian niatkan kepada Allah, membuka secara acak Al-Quran itu, kemudian bacalah kalau bisa yang ada tafsirnya. Nah, di situ akan ada mukjizat Allah ya, seperti Allah itu sedang berbicara kepada kita melalui Al-Quran ini ya. Jadi memang benar yang saya buka itu selalu relate ya, selalu sesuai gitu. Selalu sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Misalnya saya lagi sedih atau saya lagi kecewa gitu kan. Terus kenapa saya ya banyak kenapa-kenapa kan dalam hidup ini kita sering sering bertanya kan dalam hati, kenapa ya Allah begini, kenapa ya Allah begitu, kenapa sih begini, saya sudah tulus seperti ini, saya sudah sabar seperti ini, kenapa sih begini gitu kan. Ya namanya manusia ya. Nah, di situ saya mendapatkan suatu petunjuk yang membuat saya itu menangis terseduh-seduh. Menangis kenapa? Karena ya Allah ini rupanya Allah itu sedang menguji saya. Seperti ini ya. Saya biasanya tandain. Banyak yang sudah saya tandain, dan ini banyak nih saya tandain ya. Ini banyak nih saya lipat, karena pada saat itu saya dapat petunjuk gitu, dapat petunjuk yang bikin hati tenang, terus hilang sih kesedihan, ya walaupun kesedihannya hilang sebentar, nggak masalah, tapi alhamdulillah lama-lama berkurang gitu kesedihannya. Nah, ini saya lipat nih kan, kemudian ini juga saya tandain beberapa kali yang benar-benar menyentuh hati gitu kan, nah seperti ini. Saya bacain bahasa Indonesianya aja ya, soalnya mahroj huruf saya di Arab tuh, bahasa Arab tuh kan belum bagus kan, belum bagus sekali, nanti nggak enak kalau salah-salah, tapi nggak apa-apa saya baca satu ayat aja ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyubayyina lahumul ladzi yahtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Innama qauluna lisyai'i iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu kan. Saya biasanya bacanya satu lembar, kadang sampai satu halaman, kadang sampai 2 halaman ya. Dan saya itu baca artinya, ini ada artinya ya. Kelihatan nggak nih? Nah, ini adalah Quran tafsir. Quran tafsir, kemudian saya baca artinya dan biasanya itu saya sampai menangis, ya Allah, ternyata begini, ya Allah, ternyata begitu, ternyata Engkau sedang menguji saya, ternyata Engkau sedang berencana untuk menaikkan derajat saya, ternyata Engkau sedang menegur saya, gitu. Ya, seperti itu. Misalnya nih saya baca ya artinya. Ini adalah surat An-Nahl. An-Nahl, lebah. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah, setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat, pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Gimana nggak langsung nyes gitu ya perasaan kita itu ketika membaca seperti ini, dirasakan bahwa Allah sedang berbicara kepada kita gitu ya. Jadi saya menangkap, karena kan tafsir ini bahasanya kan agak kurang dimengerti, tapi dengan sepemahaman kita saja, saya menangkapnya bahwa Allah itu mau saya bersabar gitu. Bersabar dan bertawakal gitu. Jadi pada saat itu saya lagi sedih, kecewa, merasa hancur seperti itu kan. Dan ketika saya membaca ini, saya mengerti bahwa Allah itu mau saya itu harus lebih sabar dan harus bertawakal. Kemudian mulai memperbaiki diri. Itu tadi katanya hijrah, walaupun hijrah itu gak segampang membalikan telapak tangan ya untuk berhijrah, misalnya tiba-tiba langsung kita jadi seperti ustazah gitu kan, ya itu pelan-pelan mulai dari hati gitu ya kan. Jadi proses hijrah seseorang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin di saat ini Allah itu mau saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang biasanya saya dulu sholatnya mungkin bolong-bolong, cuman sholat subuh, maghrib, eh, Isya, kadang memang saya asar yang sering. Kalau dulu ya sering itu asar yang ketinggalan. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat itu kan, pertama sekali yang kalian harus lakukan untuk mulai hijrah atau bertawakal adalah perbaiki sholatmu, gitu kan. Nah, yang biasanya sholat itu bolong-bolong menjadi sholat 5 waktu. Jadi misalnya yang sholatnya biasanya bolong-bolong diperbaiki menjadi 5 waktu, kemudian tepat waktu, misalnya nggak menunda-nunda sholat, kemudian alhamdulillah proses hijrah itu nggak apa-apa, mulai dari sholat dulu pelan-pelan, kemudian ditambahin sholatnya menjadi ada sholat sunnahnya yang biasanya kita sehari itu sholat 5 waktu 17 rakaat menjadi ditambah saya biasanya sholat fajar 2 rakaat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat berarti subuh itu 6 rakaat. Kemudian juhurnya qobliyah juhur 4 rakaat, juhurnya 4 rakaat,
Terus talbiyah zuhurnya 2 rakaat, berarti pada saat zuhur tuh 10 rakaat kan? 10 tambah 6, subuh tadi 16. Kemudian asarnya 4 rakaat 20. Kemudian maghribnya 3 rakaat sama talbiyah sunahnya, sholat sunahnya 2 rakaat, berarti 5, 25. Kemudian isanya 4 sama talbiyahnya 2. Sholat sunah ya. Sholat sunahnya 2, berarti 25 tambah 6. 25 tambah 31 rakaat kan? 12 sholat sunnah, kemudian sholat wajibnya 17 rakaat, berarti 29. Kemudian ada sholat fajar sebelum subuh ya, sholat fajar 2 rakaat, itu 15 atau 20 menit. 20 menit saya biasa bikin alarm untuk ini kan, 20 menit sholat fajar. 20 menit sebelum azan subuh itu sholat fajar 2 rakaat. Saya dengar di ceramah Ustadz Adi Hidayat juga, katanya itu memang waktu yang mustajab ya untuk berdoa. Ditambahin dengan sholat tahajud. Tahajud sebenarnya sih berapa rakaat aja bisa ya, 2 rakaat pun nggak apa-apa. Tapi kalau kata Ustadz itu, kalau bisa sholat tahajud 8 rakaat dan witir 3, berarti 11 kan? Berarti 11 rakaat. Jadi tadi 31 tambah 11 ya, 42 rakaat. 42 rakaat. Kalau bisa ditambahin sama sholat duha, cuman saya nggak rutin ya kan, kapan bisa sempatnya, misalnya kalau bisa dirutinkan sholat duha. Sholat duha biasanya 4 rakaat kan. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Doain semoga kita dikuatkan untuk tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hanya Allah sendirilah yang berhak menentukan segala sesuatu. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.